Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah kakak, bertemu lagi di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Pada minggu sekarang kita bahas tentang keteladanan Nabi Ibrahim dulu ya kak. Ya, yang belum dibuka atau disiapkan bukunya, ayo disiapkan terlebih dahulu. Jika sudah, kakak bisa buka bukunya halaman 151. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim dulu. Ada 2 poin. Yang pertama poinnya tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya. Lalu yang kedua itu tentang Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Nah kakak bisa simak video yang akan ibu kasih ya. Iya, silakan disimak kakak. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati
akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar! Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutar balikan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Nah, itu adalah cerita tentang Nabi Ibrahim. Sekarang kakak lihat di halaman 153-nya, yaitu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim ada banyak perilaku terpuji Nabi Ibrahim yang bisa kita teladani ya Kak, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antara perilaku terpuji Nabi Ibrahim itu, yang pertama ada Nabi Ibrahim sebagai nabi yang cerdas dan pandai. Nah, sejak kecil Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai anak yang pandai dan tajam pemikirannya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim sering bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Tuhan. Nabi Ibrahim bertafakur untuk mencari Tuhan. Nah, tadi sudah diceritakan ya tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Itu juga terdapat dalam Al-Quran Kak, dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Kita baca bersama-sama ya Kak.
Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Yang artinya, ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Nah, dalam tafakurnya Nabi Ibrahim sampai pada kesimpulan bahwa Allah adalah sang pencipta semua yang ada di bumi ini. Allah adalah Maha Pencipta dan Maha Agung. Allah juga menciptakan bumi beserta isinya. Allah menciptakan bulan, matahari, dan seluruh isi alam semesta. Nah, kakak sebagai siswa muslim harus meneladani kecerdasan dan kepandaian Nabi Ibrahim ya kak. Iya, kakak harus rajin belajar. Kakak juga tidak boleh malas belajar. Belajar akan menjadikan kakak anak yang pintar. Nah, sekarang yang kedua, perilaku terpuji Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 79. Baca lagi bersama-sama ya kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, Nabi Ibrahim ini sangat kuat dalam menjaga ketauhidannya atau keesaannya terhadap Allah. Nabi Ibrahim meyakini bahwa selain Allah tidak ada layak yang untuk disembah. Jadi Nabi Ibrahim ini yakin bahwasanya tidak ada yang layak selain Allah untuk disembah. Manusia hanya wajib untuk menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena kekuatannya menjaga keesaan Allah, Nabi Ibrahim digelari sebagai bapak tauhid. Nah, sebagai anak muslim, kakak juga harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kakak harus bisa menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri kakak, diantaranya dengan cara membaca Al-Quran dan artinya, serta melaksanakan sholat tepat waktu. Jika itu kakak lakukan, maka kakak akan menjadi anak yang soleh, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, yang ketiga, sifat atau perilaku terpuji Nabi Ibrahim, yaitu sebagai hamba Allah yang taat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang patuh dan tunduk terhadap perintah Allah. Nah, Allah pun mengabulkan Nabi Ibrahim dari rahim Hajar istrinya. Nah, lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama siapa kak?
Ya, nama Ismail. Di tengah kegembiraannya memiliki seorang anak, Allah menguji Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang tandus. Perintah Allah tersebut dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan. Jadi walaupun Nabi Ibrahim sudah lama menginginkan seorang anak, tapi karena perintah Allah menyuruh Nabi Ibrahim atau memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di tengah padang tandus. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah. Nah, pada saat anaknya berusia sekitar 11 tahun, Allah menguji Nabi Ibrahim kembali. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya itu. Walaupun perintah itu dirasakan sangat berat, Nabi Ibrahim melaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Hal itu merupakan bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi, ketika itu Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, Kak. Tapi karena ketaatan Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah itu ya. Tapi ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail atau anaknya Ismail, ketika itu tubuh yang tadinya Nabi Ismail itu berubah menjadi apa? Ya, menjadi seekor kambing. Nah, sebagai anak muslim, kakak harus dapat meneladani perilaku Nabi Ibrahim. Bagaimanapun beratnya perintah Allah itu, kakak harus melaksanakannya. Di balik perintah Allah itu, pasti terkandung hikmah yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, sebagai anak muslim, kakak harus menaati semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kakak wajib menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah, seperti halnya yang dilakukan Nabi Ibrahim ya, Kak. Iya, kakak siap menjadi anak yang soleh-soleha. Harus siap ya, harus taat kepada Allah, harus tunduk kepada Allah, dan hanya menyembah kepada Allah. Nah, kakak, untuk pembelajaran PAI hari ini, ibu cukupkan sampai di sini. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, Kak. Iya. Cukup sekian dari ibu. Terima kasih kakak yang sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.